4, 3, 2, 1. Mengapa begitu banyak orang mengalami kekecewaan terhadap Tuhan karena keadaan rumah tangganya tidak makin membaik? Mau tahu jawabannya? Tonton terus video ini sampai selesai, jangan di-skip agar Anda mendapatkan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang penyertaan Tuhan di tengah keluarga. Di tengah beragam persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berumah tangga. Itu juga terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Seringkali muncul dan berkecamuk beragam tanya di dalam hati. Mengapa semua ini terjadi? Dan mengapa menimpa kehidupan kita? Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak bisa menolong? Mengapa Tuhan tidak menyertai keluarga saya? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul, sahabat keluarga Damar. Bisa jadi muncul juga dalam kehidupan berumah tangga sahabat keluarga Damar. Jika pengertian dan pemahaman kita tentang konsep Immanuel atau Allah menyertai kita yang begitu lemah, maka tidak menutup kemungkinan kita akan kecewa kepada Tuhan. Karena kita merasa bahwa saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji untuk menyertai. Tetapi mengapa kehidupan rumah tangga saya, kehidupan pekerjaan saya, kehidupan usaha saya, kehidupan dalam hubungan suami istri tidaklah membaik atau justru semakin hari semakin runyam? Mengapa Tuhan hanya membiarkan? Dan akhirnya ada banyak orang yang mengalami kekecewaan dan mereka meninggalkan komunitas orang-orang percaya. Karena mereka merasa bahwa Tuhan tidak lagi bisa diandalkan. Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka. Sahabat keluarga Damar, sebenarnya apa kata Alkitab tentang hal ini? Sebelum lanjut, saya mau membaca satu bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Dari Kejadian pasal 26 ayat yang ketiga. Berbunyi demikian. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Haleluya. Sahabat keluarga Damar, di dalam firman Tuhan ini, apa yang dialami oleh banyak rumah tangga atau keluarga-keluarga Kristen, itu juga dialami oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Termasuk dalam bacaan kita, yaitu keluarga dari Ishak. Di mana dalam perjalanan kehidupan Ishak, mereka mengalami satu musibah, dikatakan ada kelaparan. Dan ini adalah persoalan yang sangat serius di dalam kehidupan berumah tangga. Kita bisa membayangkan kalau dalam kehidupan keluarga kita ada musibah, yaitu kelaparan. Sebagai suami atau sebagai istri, sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan?
Disinilah kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu tidak otomatis bahwa kita tidak diperhadapkan dengan persoalan atau masalah-masalah. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum Ishak, Abraham pun sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai Abraham. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan sangat jelas, tidak serta-merta setelah Tuhan menyertai Abraham, maka dia tidak mengalami banyak masalah. Justru kalau kita membaca ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Abraham. Baik itu masalah dengan orang-orang terdekat dengan dia atau dengan orang-orang yang jauh. Demikian juga Ishak. Tuhan benar menjanjikan bahwa Tuhan akan menyertai Ishak. Tetapi itu tidak serta-merta bahwa Ishak dan keluarganya tidak akan mengalami masalah. Banyak persoalan yang mereka hadapi. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, secara khusus bagi keluarga-keluarga Kristen, benar bahwa Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai rumah tanggamu. Dan engkau sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi masih ada banyak persoalan. Itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mau membagikan kepada kita bagaimana rahasia mengalami penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan menyertai Ishak di dalam kehidupan baik pribadi maupun di dalam kehidupan rumah tangganya. Dan saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu pun akan kita alami. Paling tidak ada 3 rahasia yang kita bisa belajar dari kehidupan Ishak dan keluarganya. Bagaimana mereka mengalami penyertaan Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tetapi mereka tidak kecewa dengan Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan mereka menjalani kehidupan ini dengan satu keyakinan akan janji penyertaan Tuhan itu. Yang pertama sahabat keluarga Damar, Ishak mengalami penyertaan Tuhan. Rahasianya yang pertama adalah karena Ishak bergaul karib dengan Tuhan. Ini rahasia pertama kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan. Baik dalam hidup kita pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kita. Manakala kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Sekalipun kita sedang ada dalam gelombang kehidupan, ada di dalam badai kehidupan, kita tidak akan merasa bahwa ini merupakan satu hal yang di mana Tuhan jauh dari kita. Tidak. Kita tetap mengakui, kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Disinilah yang saya mau katakan kepada kita. Mari kita pahami konsep penyertaan Tuhan dengan benar. Bahwa penyertaan Tuhan itu, sekalipun kita sedang diizinkan untuk masuk dalam lembah-lembah kekelaman, Tuhan ada di situ bersama dengan kita. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, kita akan menikmati setiap saat segala hal dalam kehidupan kita. Baik itu sukacita maupun dukacita atau persoalan-persoalan yang sedang Tuhan izinkan di dalam keluarga kita, atau di dalam pekerjaan kita, atau di dalam usaha kita. Karena apa? Karena hubungan kita begitu karib dengan Tuhan. Mereka yang hidup memiliki satu hubungan yang karib dengan Tuhan, dia akan meyakini dan dia akan percaya akan penyertaan Tuhan itu. Itu yang pertama, sahabat keluarga Damar. Rahasia yang kedua yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini
yaitu taat kepada perintah Tuhan. Sahabat keluarga Damar, ketaatan kepada perintah Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan kita katakan bahwa kita adalah orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mau taat dengan perintah Tuhan. Ishak dikatakan oleh firman Tuhan ini, dia mau taat kepada perintah yang Tuhan sampaikan kepada dia. Sahabat keluarga Damar, nilai ketaatan ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan ini, di dalam kita menjalani kehidupan berkeluarga, di dalam kita menjalani kehidupan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, di dalam pelayanan kita, dan dalam segala aspek kehidupan kita. Bahwa Tuhan membutuhkan mereka yang sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab telah membuktikan hal itu. Bagaimana mereka mengalami keberkatan atas penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena mereka mau taat kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, maka mari kita belajar rahasia yang kedua. Belajarlah untuk taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun perintah Tuhan itu menyakitkan, sekalipun perintah Tuhan itu tidak masuk akal atau merugikan kita menurut kita, satu hal yang saya mau katakan, taatlah kepada perintah Tuhan. Karena itu akan membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat dan kita akan mengalami penyertaan Tuhan itu sendiri. Dan yang terakhir sahabat keluarga, rahasia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu janganlah terikat pada harta dunia. Mengapa ada begitu banyak orang kecewa kepada Tuhan? Karena mereka begitu terikat dengan harta dunia. Orang yang sudah terikat dengan harta dunia, mereka tidak akan pernah puas. Mereka akan selalu terus menuntut. Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong saya? Tuhan, kenapa hanya seperti ini? Dan sebagainya. Dan dia tidak akan pernah merasakan bahwa Tuhan menyertai. Karena apa? Karena dia begitu terikat dengan harta duniawi. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, mereka yang hidup sungguh di dalam Tuhan dan mengalami penyertaan Tuhan sebagaimana tokoh dalam Alkitab, sebagaimana bacaan kita yaitu Ishak dan keluarganya, mereka tidak terikat dengan harta duniawi. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, seharusnya keluarga-keluarga Kristen tidak boleh terikat dengan harta duniawi. Di mana kita terikat dengan harta duniawi, maka hati kita akan jauh daripada Tuhan. Dan kita tidak akan pernah puas dengan hidup ini. Dan ini akan berbahaya dalam hidup kita. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan, 3 rahasia ini hendaknya kita hidupi dalam kehidupan pribadi kita, kita hidupi dalam kehidupan keluarga kita. Yaitu tadi yang pertama, sudahkah kita hidup bergaul karib dengan Tuhan? Sudahkah kita membangun satu hubungan yang begitu intim dengan Tuhan? Atau kita begitu sibuk dengan urusan kita, dengan hal-hal yang sebenarnya tidak membawa sesuatu yang bermanfaat untuk kita? Yang kedua, sudahkah kita taat kepada perintah Tuhan di dalam hidup kita? Dan yang terakhir, apakah kita masih terikat dengan harta duniawi? 3 rahasia ini kiranya boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga Damar. Percayalah, manakala kita sungguh-sungguh hidup bergantung kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan selalu nyata bagi kehidupan keluargamu. Dari sekarang sampai selama-lamanya.
kiranya apa yang kami bagikan ini boleh memberkati seluruh sahabat keluarga Damar dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kita sekalian. Shalom Aleichem.